فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Setelah kita menyelesaikan pembahasan dan penjelasan terhadap hadis yang ke-10 dari kumpulan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, sekarang kita akan masuki hadis yang ke-11. Namun sebelum kita masuki hadis yang ke-11, perwakilan salah satu di antara antum membacakan hadis yang ke-10 dengan suara yang lantang, jelas, gamblang, lancar. Nah, barakallahu fiikum. Suaranya yang keras. Antum. Bismillah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajula yutilu safara asy'atha akbar yamussu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram a'udzu bil harami fa anna yastadillu. Naam, tafadhal. Pelan, santai, terang, gamblang, jelas, keras. Bismillah. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min at-thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajul yutilu safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghadiya haram fa anna yastadillu wa muslim. Na'am, barakallahu fiikum. Suara yang jelas, gamblang, lantang, lancar. Tafadhal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghadiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Na'am, barakallahu fikum. Hadis pertama lancar, jelas, gamblang, keras suaranya. Bismillah. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. Perhatikan baik-baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi, siapa namanya? Indaka akhwan Abdullah. Al-Imam An-Nawawi siapa namanya? Yahya bin Syaraf An-Nawawi Abu Zakaria. Pertanyaannya untuk antum. Bagaimana keadaan Zakaria anaknya Imam Nawawi ini? Imam atau majhul atau thiqah atau bagaimana? Imam, Masya Allah, hayakallah.
Ahlan wa sahlan. Bagaimana keberadaannya anaknya Imam Nawawi? Kan Abu Zakaria. Zakaria ini bagaimana keadaannya? Orangnya itu terkenal, masyhur, imam atau bagaimana? Wallahu alam. Imam atau bagaimana? Apa? Thiqah. Apa? Muhandis. Muhaddis atau muhandis? Muhaddis. Ahsanta. Allah Ustaz. Bagaimana keadaannya Akh Yusuf? Belum punya anak. Ingat-ingat, Imam Nawawi belum punya anak karena beliau meninggal dunia dalam keadaan belum sempat menikah. Walaupun kunyahnya Abu Zakaria. Jangan terkelabui dengan kunyah karena tidak setiap yang punya kunyah itu punya anak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kunyahnya siapa? Abul Abbas. Enggak punya anak namanya Abbas. Paham ya? Jadi jangan kalau ditanya langsung, wah ini Imam Nawawi ini anaknya imam juga. Bukan. Enggak punya anak karena beliau meninggal dunia belum sempat menikah. Naam. Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf. Al-haditsul hadi asyara. Hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raihanatihi. Dari hadisnya Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga anak kesayangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu cucu yang paling beliau sayangi di antaranya adalah Hasan bin Ali ini. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Hasan bin Ali berarti Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib menikah dengan putrinya Rasulullah. Siapa namanya? Istrinya Ali bin Abi Thalib? Fatimah. Na'am barakallahu fikum. Pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan, na'am barakallahu fikum, dua pemuda, pemimpin para pemuda penduduk surga. Siapa dan siapa? Hasan dan Husain. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, innal Hasana wal Husain sayyida syabab ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Hasan dan Husain. Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sana ada oknum yang tidak bertanggung jawab, yang sangat jahat dari kalangan Syiah Rafidhah. Mereka hanya menyanjung siapa? Husain saja. Yang mereka sayangi Husain saja. Hasan kata mereka penakut. Hasan katanya pengkhianat. Kenapa kok bisa demikian? Karena khilafatun nubuwah, ya, kepemimpinan an-nubuwah itu ditutup dengan kepemimpinannya siapa? Anaknya Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan. Di akhir-akhir khilafah Ali bin Abi Thalib terjadi semacam perselisihan yang sangat genting. Hendak terjadi barakallahu fikum peperangan antara kubunya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ingat-ingat ya, antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun Hasan bin Ali ini, kata orang Syiah Rafidhah, kenapa Hasan tidak merebut dan justru malah menyerahkan kekuasaan bapaknya kepada Muawiyah bin Sufyan? Ini kritikan mereka. Padahal Rasulullah sudah mengatakan apa? Na barakallahu fikum, inna ibni hada sayyidun. Nah, sesungguhnya ada pada cucuku ini sayyid, seorang tuan, pemimpin. Wa la'allallaha an yusliha bihi baina at-ta'ifataini al-'azimataini minal mu'minin atau minal muslimin. Artinya apa? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membikin damai dengan sebab cucuku tersebut, yaitu Hasan, dua kelompok yang besar dari kalangan mukminin atau muslimin. Kelompoknya siapa tadi? Hasan. Kelompoknya siapa tadi? Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Benar. Ternyata Hasan bin Ali bin Abi Thalib tanazul, menyerahkan kekuasaannya, diserahkan sepenuhnya kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, dalam rangka untuk apa? Membendung agar tidak terjadi pertumpahan darah. Mohon salah ya. Nah, kata Syiah Rafidhah, ini Hasan ini penakut ini. Lah kenapa? Seharusnya kekhilafan bapaknya itu diperjuangkan gitu loh. Kok malah diserahkan Muawiyah bin Abi Sufyan? Kalau antum ke Yaman sana, dengar suara Muawiyah gitu, kalau orang Syiah Rafidhah paling benci. Mas muka ya akhi, siapa namamu? Muawiyah. Enggak suka mereka. Karena mereka beranggapan Muawiyah itu perampok, kata mereka. Merampok jabatannya kepemimpinan siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Allahul musta'an.
Kalau Husain mereka agung-agungkan. Husain, ya Husainah, ya Husainah. Intinya diagung-agungkan. Nah, barakallahu fikum, apalagi kata mereka dikenal Idul Ghadir. Idul Ghadir itu hari rayanya mereka, hari terbunuhnya Husain di tanah Karbala katanya. Padahal kalau kita telusuri siapa yang bunuh? Syiah sendiri. Cuman memutarbalikkan fakta. Allahu musta'an. Hingga saat ini kalau di sana dikenal Idul Ghadir, di Yaman sana, di gunung-gunung itu mesti ada api dinyalakan. Nah, kemudian ritualnya di pagi harinya biasanya gunung-gunung ditembak dengan peluru asli, enggak sembarangan, peluru asli. Lah kenapa ditembak? Ini Muawiyah bin Abi Sufyan katanya. Gunung dibilang Muawiyah. Marahnya itu bukan main. Allahu musta'an. Intinya barakallahu fikum hafizakumullah, Hasan bin Ali sahabiyun jalil. Nah, beliau adalah barakallahu fikum hafizakumullah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga cucu kesayangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang dipetik dalam biografi yang sudah kami sebutkan, Hasan dan Husain pemimpin para pemuda penduduk surga, jangan sampai lupa. Na'am barakallahu fikum. Radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah semua perkara yang meragukan dirimu kepada perkara yang tidak meragukan dirimu. Ini termasuk kaidah yang besar, qaidatun 'azimatun fi qawaidil fiqhiyah. Termasuk kaidah yang besar di dalam masalah apa? Di dalam masalah kaidah fikih yang ada keterkaitan dengan apa? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Kalau meragukan bagaimana? Tinggalkan, selesai. Ini dagingnya asli atau enggak ini? Kok dagingnya kayak daging babi, tapi dari sisi kanan ada daging sapi. Ragu dia. Kalau ragu bagaimana? Kalau ragu ditinggalkan, bukan malah dia mencicipi. Dalilnya mana ini? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara-perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah kepada perkara-perkara yang tidak meragukan dirimu. Paham maksudnya ya? Jadi kalau antum menjumpai suatu perkara kok ragu, itu jangan malah ditelusuri dalam artian dijerumuskan sekalian kemudian mengikuti perkara yang ragu, jangan. Ikutilah yang yakin. Karena sesungguhnya yang namanya yakin itu tidak bisa hilang dengan apa? Keraguan. Contohnya antum salat, Allahu Akbar. Ini kok kayak ada suara di dalam dari perut itu ada suara kayak kentut gitu ya. Tapi bukan kentut, hanya bisikan-bisikan. Jangan ditinggalkan salatnya. Paham ya? Lanjutkan saja. Oleh karena itu ketika ada orang yang mengadukan tentang salah seorang yang dia menjumpai sesuatu dalam salatnya, Rasulullah mengatakan apa? La yang sharif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Bilang sama orang tadi, jangan tinggalkan salatnya sampai dia mendengar suara atau menjumpai baunya. Suara kentut, bau kentut baru boleh keluar. Tapi kalau suara dan kentutnya dia sendiri, paham ya? Tapi kalau suara kentutnya orang lain kok dia keluar, berarti gagal paham. Apa maksudnya ya? Perlu diperhatikan baik-baik, dalam kitab fikih dibahas itu ya. Maksudnya itu mendengar suara ya suara kentut dia sendiri, atau mencium bau ya bau kentutnya dia sendiri. Tapi kalau baru salat kemudian mencium bau kentut orang lain kok dia keluar, gagal paham. Apa maksudnya ya? Pahami baik-baik itu. Dalam masalah fikih dibahas ya, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Ini insyaallah taala mudah dihafal dan kami harapkan besok sudah hafal semuanya, enggak perlu ditunda-tunda lagi, pendek hadisnya. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Penting sekali ini. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu, beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Ini sekarang banyak transaksi jual beli online, Ustaz. Tapi meragukan, tinggalkan sudah. Meragukan katanya. Kalau dia kata tapi yakin halal, ya udah, jalankan kalau halal. Tapi kalau udah ngomong tapi meragukan ini, Ustaz. Nah, meragukan kok dijalankan, jangan. Kalau meragukan tinggalkan, ini hadisnya. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu, beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Kenapa sih? Karena sesuatu yang meragukan itu apa? Nah, orang biasanya bimbang dengan sesuatu yang meragukan. Oleh karena itu disebutkan dalam ungkapan apa kemarin itu? Al-yaqinu, nah, al-ilmu bidayatul yaqin karena annal jahla bidayatus syak. Keraguan itu muncul karena ada kebodohan. Ragu dia. Paham ya? Nah, ilmu itu permulaan daripada keyakinan. Antum yakin karena berilmu. Coba kalau antum enggak berilmu, pasti ragu.
Ini hukumnya bagaimana? Halal atau haram? Ragu dia karena tidak berilmu. Tapi kalau berilmu muncullah keyakinan. Mau salah ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga termasuk sebab orang itu ragu, bimbang itu karena kedustaan. Jadi kalau jual beli upayakan jujur. Paham ya? Untungnya banyak enggak masalah tapi jujur. Paham ya? Taruhlah seandainya dia dapat untung sedikit, itu yang penting berbarokah dan juga halal. Intinya jujur tadi, barakallahu fikum. Karena apa? Disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah menyatakan apa? As-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Jujur itu tenang. Kalau orang jujur tenang. Coba antum lihat orang yang dusta, ribah, bimbang, ragu dia. Antum tadi kemana? Tadi wah. Karena dia enggak jujur. Coba kalau jujur, tadi kemana? Ke depan. Selesai. Jujur kan? Coba kalau dia enggak jujur, bohong, bingung dia. Nah, kemana tadi? Tadi ngomongnya enggak jelas gitu loh. Karena dia apa? Karena dia enggak jujur tadi. Tapi kalau orang jujur, itu tuma'ninah, tenang. Ingat-ingat kaidah tadi ya, hadis yang sahih yang sering antum dengar, as-sidqu tuma'ninatun wal kadhibu ribatun. Jujur itu sumber ketenangan. Sedangkan al-kadhib dusta, ribah. Sumber kebimbangan, keraguan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Coba antum jumpai di pasar-pasar itu orang kalau bohong, jual pakaian atau jual apa, dia bohong, itu kalau dikejar terus dia bingung dia. Wah, bingung dia, jawabnya enggak tenang dia. Karena dia bohong. Coba kalau jujur, terang-terangan. Tenang hatinya. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, hadis yang ke-11 ini kita lihat rawahu at-Tirmidzi. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Hadisnya diucapkan oleh Imam At-Tirmidzi hadis hasan sahih. Ini ada dua kemungkinan. Hasanun li dzatihi sahihun li ghairihi. Maksudnya gitu. Kalau hasan sahih itu. Paham ya? Hasanun li dzatihi sahihun li ghairihi. Karena orang bingung ini sudah hasan kok sahih. Katanya hadis hasan sendiri, sahih sendiri. Kita katakan ada kemungkinan besar maknanya hasanun sahih, hasanun li dzatihi sama enggak dengan sahihun li ghairihi? Sama. Paham belum? Di dalam matan itu tulisannya itu kan hasanun, maksudnya apa? Hasanun li dzatihi sahihun li ghairihi. Paham? Itu ihtimalnya biar enggak bingung karena orang belajar mustalah katanya hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tapi kok digabung di sini ini? Bagaimana ini? Kok digabung bagaimana ini? Solusinya ingat-ingat. Solusinya kalau digabung seperti ini, kemungkinan besar hasanun li dzatihi sahihun li ghairihi. Jadi enggak perlu bingung antum. Paham itu ya? Karena hadis hasan itu sudah kata lewat dua kan? Hasan li ghairihi, hasan li dzatihi. Sahih, sahih li dzatihi, sahihun li ghairihi. Nah, hasan li dzatihi seperti sahihun li ghairihi. Jadi enggak perlu bingung itu loh. Kok digabungkan? Nah, faedahnya yang perlu antum hafal namanya Imam Tirmidzi sama Nasa'i. Al-Imam At-Tirmidzi siapa namanya? Abdurrahman Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Masukkan dalam kategori nama-nama para imam. Paham ya? Yang punya catatan seperti itu. Karena ini sering muncul ini. Al-Imam At-Tirmidzi Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. An-Nasa'i siapa namanya? Al-Imam An-Nasa'i. Na'am barakallahu fikum. Usamah. Na'am ahsan. Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib. Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i rahmatullahi alaihim ajma'in. Mahfuz insyaallah ya. Ini diulang-ulang terus ini. Hadisnya sahih. Na'am barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi ingat-ingat ya hadis yang ke-11 ini, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ini ada keterkaitan dengan kaidah fikhiyah yang sering muncul, al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi antum yakin, udah itu dibangun di atas keyakinan. Antum dari rumah sudah wudu, sampai ke masjid kok ragu, sudah wudu atau belum tadi ya? Dibangun ke hukum asal, sudah wudu, enggak perlu antum wudu lagi. Dari rumah kok belum wudu, sampai masjid lupa, sudah wudu atau belum ya? Padahal dari rumah belum wudu, kembali ke hukum asal, belum wudu, berarti wudu dulu. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadzal haditsu 'anil Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Hadis ini
Dari hadis Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Hasan ini anaknya Ali anaknya Abu Thalib. Cucunya Rasulullah SAW Hasan tersebut. Paham ya? Ali menantunya Rasulullah SAW. Abu Thalib pamannya Rasulullah SAW. Abu Thalib siapa namanya? Abdul Manaf. Naam, jangan sampai lupa ya. Berikutnya, wal Hasan wal Husain ibna Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Hasan dan Husain itu dua-duanya adalah anaknya Fatimah. Nah, Fatimah itu apanya Rasulullah? Fatimah itu apanya Rasulullah? Anaknya atau keponakannya? Anaknya, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, barakallahu fikum. Walihada, oleh karena ini qala, beliau berkata sibtir Rasul sallallahu alaihi wasallam, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sibtu, perhatikan baik-baik, as-sibtu itu apa? Ma'nahu ibnul binti. Ternyata dalam bahasa Arab dibedakan. Sibtu itu maknanya adalah ibnul binti, anaknya anak perempuan. Jadi misalkan antum punya anak perempuan, kok punya anak? Itu cucu kita bukan? Cucu kita. Nah, cucu kita dari jalur anak perempuan itu namanya sibtun bahasa Arabnya. Paham ya? Lah terus kalau cucu dari jalur anak laki-laki apa namanya? Hafidun. Kita lihat. Wa amal hafidu fa ma'nahu ibnul ibn, ya kan? Adapun hafidun itu juga cucu, cuman maknanya adalah anaknya anak laki-laki. Paham belum? Tak gambarkan gini. Contohnya, anak punya dua anak. Anak laki-laki sama anak perempuan. Nah, anak perempuan anak ini punya anak. Itu namanya sibtun. Cucu dari jalur anak perempuan. Nah, anak laki-laki anak suatu ketika menikah punya anak. Nah, anak dari jalur anak laki-laki tadi namanya apa? Hafidun. Paham bedanya? Hafidun itu cucu juga artinya. Bahasa Indonesia sama, cucu gitu. Seperti ammun sama khalun. Artinya apa bahasa Indonesianya? Ya paman gitu aja. Walaupun dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau ammun paman dari jalur bapak, kalau khalun paman dari jalur ibu. Beda kan? Dalam bahasa Indonesia sama. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Naam. Kita lihat qauluhu wa raihanatihi, ay raihanatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya itu adalah buah kasih. Karena raihanah itu nama semacam bunga itu ya. Kita lihat ay raihanatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatu hiya az-zahratu allati laha raihatun thayyibatun, masyaallah. Raihanah itu adalah nama bunga yang memiliki bau yang sedap. Baunya itu sedap, baunya wangi. Nah, jadi seakan-akan ada buah kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadi? Hasan. Nah, barakallahu fikum. Fa hadza wasfun lil Hasan, ini sifat untuk Hasan radhiyallahu anhu, li'annahu thayyibun, karena beliau adalah thayyib. Nah, ini termasuk apa? Termasuk keutamaan beliau karena langsung dipersaksikan termasuk penduduk apa tadi? Surga. Pemimpinnya para pemuda penduduk surga, Hasan dan Husain. Nah, karena memang di dalam hadis itu terkadang dinaskan, disebutkan dalil khusus bahwasanya para penduduk surga fulan. Terkadang ada secara umum, semua kaum mukminin di surga. Jelas enggak itu? Jelas. Tapi rinciannya bagaimana? Ada yang disebutkan dengan dalil, ada yang disebutkan apa? Dengan secara global tadi itu. Yang dengan dalil seperti al-asharatu al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dikasih kabar gembira dengan surga. 10 orang tersebut siapa? Antum mampu enggak menyebutkan semuanya 10 orang tersebut? Mampu enggak kira-kira? Mampu enggak menyebutkan 10 orang yang dijamin surga tersebut? Mampu enggak kira-kira? Kalau mampu, bilang mampu, sebutkan. Ayo, sebutkan. Apa? Khulafa Rasyidun 4 sudah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kurang 6 lagi. Abu Ubaidah bin Jarrah, bin Jarrah. Zubair bin Awam. Ayo. Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang berapa? 3 lagi. Sa'id bin Zaid, kurang 2 lagi. Talha bin Ubaidillah, kurang 1 lagi.
dekat antum itu awalnya. Namanya awalannya dekat antum itu. Siapa berarti? Belum ada gambarannya. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Paham ya? Abdurrahman bin Auf. Itu 10 orang dijamin masuk surga. Ada lagi ya kira-kira yang dinaskan dengan dalil? Banyak. Di antaranya apa lagi? Siapa lagi? Ibnu Umar. Ada lagi? Sudah? Siapa lagi? Siapa? Fatimah juga jelas. Ada lagi? Siapa? Ukasyah bin Mihsan. Ada lagi? Hasan Husain jelas. Yang jelas banyak sekali barakallahu fikum. Kalau diglobalkan semua kaum mukminin penduduk surga. Ahlu Badr itu secara global tapi di dalam lingkupan global yang besar. Paham ya? Semua kaum mukminin penduduk surga. Ahlu Badr juga dijamin masuk surga. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Jammalahu Allah azza wa jalla fi khalqihi wa fi khuluqihi radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala membuat dia itu indah. Siapa dia ini? Hasan. Allah Subhanahu wa taala membuat Hasan tersebut indah baik dalam postur ciptaannya maupun akhlaknya. Akhlaknya baik, postur tubuhnya juga baik. Paham ya? Nah, ciptaannya juga baik. Wa qala anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Hasan tersebut, inna ibni hadza sayyidun. Ini perhatikan baik-baik ini. Sesungguhnya anakku ini adalah tuan. Anakku maksudnya apa maksudnya? Cucuku. Paham ya? Karena terkadang cucu dianggap anak gitu, paham ya? Nah, anakku maksudnya adalah cucuku. Sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid, pemimpin. Wa sayuslihullahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membikin damai dengan sebab cucuku tersebut antara dua kelompok yang berselisih dari kalangan mukminin. Kelompoknya siapa tadi? Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mafhum insyaallah? Na'am, barakallahu fikum. Wasafahu bi annahu sayyidun. Rasulullah mensifati Hasan bahwasannya Hasan adalah sayyid, pemimpin. Wa sayyidu ma'nahu ar-ra'is. Perhatikan baik-baik ini. Sayyid itu maknanya ra'is, pemimpin. Wal mu'azzam, pembesar. Wadul qadr, memiliki kedudukan. Wal makanah, dan juga memiliki na'am barakallahu fikum tempat atau kedudukan yang tinggi. Paham ya? Nah, martabat yang tinggi. Wa huwa kadzalik radhiyallahu anhu. Memang beliau seperti itu. Memiliki kedudukan yang tinggi. Memiliki na'am barakallahu fikum keutamaan yang sangat besar dan luar biasa. Li'annahu min baitin nubuwah, karena sumbernya dari apa? Dari rumah kenabian. Coba Hasan, cucunya siapa tadi? Cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya siapa tadi? Anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Putranya siapa tadi? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat berikutnya. Wa li'annahu fi nafsihi thayyibun, karena beliau sendiri yaitu Hasan itu sudah thayyib, bagus, baik orangnya. Thayyibul khuluq, baik akhlaknya, wa thayyibud din, dan baik agamanya, wa thayyibul a'mal, dan baik pula amalannya, wa min mazayahu ma jara ala yadihi mimma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min haqqi dima'il muslimin. Dan termasuk keistimewaan beliau adalah sebagaimana yang telah terjadi melalui tangan beliau dari apa yang Rasulullah telah kabarkan, berupa apa? Berupa menjaga darahnya kaum muslimin. Yaitu ketika terjadi apa? Ingin terjadi peperangan antara kubunya siapa tadi? Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa yang mendamaikan? Siapa yang tanazul? Hasan bin Ali tersebut. Mahum ya? Na'am, barakallahu fikum. Lamma buyi'a bil khilafah ba'da maqtali abihi Ali radhiyallahu anhu. Ketika dibaiat untuk menjadi pemimpin setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi setelah terbunuhnya bapaknya itu Ali bin Abi Thalib, intinya ada fitnah yang dahsyat di situ. Nah, barakallahu fikum. Karena masalah khilafah kepemimpinan tersebut. Apakah langsung semuanya berbaiat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan atau meneruskan jabatan bapaknya itu Hasan bin Ali tadi itu, atau bagaimana? Ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab perdamaian tersebut
melalui tangannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Naam, radhiyallahu anhu. Wa kana Muawiyah radhiyallahu anhu ma'a ahli Syam fi harbin ma'ali wa man kana ma'ahu. Padahal waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan bersama penduduk Syam berada di peperangan melawan Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang bersamanya. Sama-sama sahabat. Fitnah barakallahu fikum. Naam. Terjadi fitnah saat itu. Qamat harbun baina ta'ifataini 'azimataini minal muslimin. Terjadinya peperangan antara dua kelompok yang sangat besar dari kalangan kaum muslimin. Kenapa kok besar? Sama-sama sahabat. Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat yang mulia. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga sahabat yang mulia. Nah, barakallahu fikum. Ta'ifatun yataza'amuha Ali radhiyallahu anhu. Ada sekelompok yang menjadikan pemimpin yaitu Ali jadi pemimpinnya. Wa ta'ifatun yataza'amuha Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan kelompok yang satunya menjadikan pemimpin siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Naam, barakallahu fikum. Perlu diperhatikan baik-baik. Bisababi maqtali Utsman. Sebabnya apa? Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Paham ya? Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Naam. Faqad fataha maqtalu Utsman radhiyallahu anhu 'alal muslimin baban la yazalu ilal an wal muslimun yu'anuna minhu. Dan sungguh telah terbuka. Naam. Setelah terbuka apa? Terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu 'alal muslimin. Nah, barakallahu fikum terhadap kaum muslimin baban pintu, terbuka pintunya. Nah, barakallahu fikum setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, pintu terbuka. Pintu apa maksudnya? Ya pintu fitnah. Nah, barakallahu fikum banyak peperangan atau yang semisalnya. La yazalu ilal an hingga saat ini. Wal muslimun yu'anuna minhu. Nah, kaum muslimin saling apa? Nah, barakallahu fikum apa yu'anun? Saling apa? Apa yu'anun? Apa? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya saling apa? Saling yu'anun itu bisa jadi saling perhatian. Saling perhatian atau saling memperhatikan perkara tersebut. Karena pintu yang terbuka itu bukan pintu sembarangan, pintu fitnah. Terjadi peperangan yang setelahnya. Wa huwa babul fitnah ini, perhatikan baik-baik ini. Maksudnya di sini adalah pintu fitnah. Wal iyadu billah. Berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'al Hasan radhiyallahu anhu annal amra 'ala hadha syakli. Ketika Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat perkaranya seperti ini, keberadaannya seperti ini, wa anal harba qa'imatun bainal muslimin, dan peperangannya terjadi antara kaum muslimin, enggak sembarangan antara kaum muslimin. Tanazala 'anil khilafah li Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau akhirnya tanazul, mengalah dari jabatan kepemimpinan tersebut, diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, barakallahu fikum radhiyallahu anhu. Apa maksudnya ya? Muawiyah bin Abi Sufyan diserahkan, mengalah dia. Karena keadaannya ngeri sekali, peperangan ini antara para sahabat ya. Dalam artian kubunya Ali bin Abi Thalib melawan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Anaknya Ali bin Abi Thalib yaitu Hasan tanazul, yaitu barakallahu fikum mengalah demi menahan dan terbendungnya darahnya kaum muslimin biar enggak ada pertumpahan darah. Ini dituduh siapa? Syiah Rafidhah katanya penakut jaban katanya. Allahumma musta'an. Syiah Rafidhah itu intinya barakallahu fikum kalau kita telusuri, mereka sendiri enggak mengatakan Islam itu, tapi Islam Syiah. Ada tambahannya, Islam Syiah. Allah musta'an. Dan kalau di Indonesia wallahu alam nampak ataukah tidak, yang jelas ritual mereka sebagai contoh saja biar nanti berhati-hati. Kalau sholat mereka tangannya tidak bersedekap. Ini yang sudah i'tiqadi, sudah keyakinannya. Allahu Akbar. Gini tangannya. Irsal. Paham ya? Tangannya itu enggak sedekap gini gitu loh. Paham ya? Kemudian biasanya yang sudah bisa dikatakan ekstrimnya mereka itu kalau kemana-mana bawa kalung. Kalung atau simpan di tas, kalungnya itu nanti barakallahu fikum ada semacam potongan tanah keras, tanah Karbala katanya. Jadi kalau sujud itu enggak langsung sujud ke lantai. Tempelkan dulu baru sujud. Paham ya? Yang berikutnya ketika tasyahud, kalau mereka baca dan atau misalkan kedengaran atau misalnya ditambahi asyhadu anna aliyan waliyullah. Paham ya? Seperti itu. Kemudian yang berikutnya biasanya mereka punya masjid atau mushola sendiri di rumahnya.
Biasanya ya, walaupun enggak semuanya, tapi biasanya punya mushola atau masjid sendiri di rumahnya. Dan kalau ditelusuri di rumahnya banyak foto-foto Al-Khumaini. Nah, Al-Khumaini, pembesar mereka. Allah musta'an, itu di antara ciri-ciri Syiah Rafidhah. Tapi kalau di Yaman sana terang-terangan memang orang awamnya aja Syiah. Tapi Syiah Zaidiyah. Istilahnya Syiah Zaidiyah ya, yang mereka menisbahkan pada Zaid bin Ali itu ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi apa? Tapi mereka belum ekstrim. Tapi adzannya sudah dibedakan adzannya. Kalau kita kan adzan normal. Kalau mereka ditambahi lagi setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mereka ditambahi apa kemarin? Hayya 'ala khairil amal. Hayya 'ala khairil amal. Tambahnya gitu tambahnya. Kalau nanti enggak percaya saksikan sendiri kalau Anda pergi ke Yaman sana. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas Syiah Rafidhah di sana itu banyak sekali. Nah, kecilannya namanya Syiah Zaidiyah. Disebutkan oleh Imam Syaukani atau yang lainnya dengan semakna bahwasanya datangkanlah kepadaku Syiah yang Zaidi yang kecil, nanti pasti besarnya di Syiah Rafidhah. Buktinya ketika perang di Yaman itu, Syiah Zaidiyah itu kalau ada peperangan gabungnya kepada Syiah Rafidhah. Walaupun Zaidiyah. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Ini hanya gambaran global saja, barakallahu fikum, bahwasanya Syiah Rafidhah mereka sangat benci dengan Hasan, Muawiyah, nah barakallahu fikum, Abu Bakar, Umar, enggak mau mereka. Karena mereka menyangka Abu Bakar dan Umar pembegal katanya. Allah musta'an. Sejahat itu, bayangkan itu. Kok pembegal kenapa? Karena Abu Bakar pembegal kekuasaannya Ali katanya. Seharusnya Ali itulah pemimpin pertama kali setelah Rasulullah meninggal. Itu sangkaan mereka. Lah Umar juga sama. Allah musta'an. Utsman enggak ada bedanya katanya. Allah musta'an. Lah terus siapa pemimpin yang berhak? Ali. Oleh karena itu pemimpin mereka yang sangat ekstrim hingga mengangkat derajatnya Ali menjadi ilah, siapa itu? Siapa itu? Pemimpin mereka Syiah Rafidhah yang saat itu mengangkat derajatnya Ali sampai tingkatan derajat ilah. Ya Ali antallahu haqqan. Wahai Ali, kamu tuh benar-benar Allah katanya. Siapa itu? Naam, Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba al-Yahudi. Kelompoknya dikenal As-Sabaiyah. Kelompok Sabaiyah ini kelompok yang ekstrim. Ekstrim pecahan daripada apa? Syiah Rafidhah tadi. Mengatakan wahai Ali, kamu tuh benar-benar Allah, bayangkan. Ekstrim. Nah, barakallahu fikum. Nah, berlebihan di dalam apa? Menyanjung Ali bin Abi Thalib hingga derajatnya pun apa? Dilebihkan. Bayangkan, bukan nabi juga, tapi langsung dikatakan engkau adalah Allah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib saat itu marah. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Saat itu Ali bin Abi Thalib marah. Akhirnya membuat apa? Api dinyalakan. Orang-orang yang sependapat dengan Abdullah bin Saba dibakar. Namun hukum ini ternyata diselisihi oleh siapa? Sahabiyun jalil Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena hukum masalah membakar itu siapa yang berhak? Allah Subhanahu wa taala. Lau kuntu ana, kalau seandainya saat itu yang menghukum adalah aku, nah barakallahu fikum, ma haraktuhum, niscaya aku tidak membakar mereka. Tapi diapakan? Dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah dia, bukan dibakar. Kenapa? Li'annani sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yu'adzib bin-nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Berarti saat itu ketika Ali membakar mereka, mereka semakin yakin, oh berarti ini Allah itu loh. Karena apa? Hadis ini tadi, tidak ada yang boleh mengadab dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Saat itu Abdullah bin Saba al-Yahudi, nah barakallahu fikum, nah pemikirannya pun meluas hingga kelompoknya dikenal Sabaiyah. Kelompok apa tadi? As-Sabaiyah. Allahul musta'an. Nah barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, li'ajli hakni ad-dima, dalam rangka Hasan tersebut tanazul, yaitu mengalah dalam rangka untuk menjaga darah. Wa sumya hadzal 'amu 'amal jamaah. Masyaallah, faedah ini. Jadi antum ada faedah di sini, perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Hari ketika tanazulnya Hasan, hari ketika Hasan itu mengalah dan bersatunya kaum muslimin antara kubunya Ali bin Abi Thalib dengan kubunya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, dikenal dengan Amul Jamaah, tahun jamaah. Karena semula berpisah, berperang jadi gabung gitu loh. Dikenal dengan apa? Wa sumya hadzal 'amu 'amal jamaah. Ini nanti kalau terulang-ulang jangan lupa ya, katanya tahun jamaah itu tahun apa? Wah, kalau bingung berarti belum paham. Paham ya? Kita katakan Amul Jamaah itu tahun yang apa? Yang Hasan tanazul, mengalah
menyerahkan kekuasaan bapaknya kepada Muawiyah bin Sufyan dalam rangka untuk apa? Membendung dan menutup celah-celah fitnah, yaitu apa? Untuk menahan agar tidak mengalir darahnya kaum muslimin. Maksudnya agar tidak ada peperangan. Bergabunglah mereka, bersatulah mereka. Dikenal dengan apa tadi? Amul Jamaah. Amul Jamaah, paham ya? Barakallahu fikum. Li'anal muslimin istama'u fihi, karena kaum muslimin bergabung bersatu di situ. Wa hadza bi fadlillah, yang seperti ini dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bi fadlil Hasan, kemudian juga dengan keutamaan Hasan radhiyallahu anhu, fatahaqqaqat fihi bisyaratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya terwujudkan kabar gembira Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Perhatikan baik-baik biar tahu artinya. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah perkara-perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah kepada perkara-perkara yang tidak meragukan dirimu. Ini penting sekali. Jadi kalau antum ada permasalahan, bingung, kok ragu, ambil hadis ini. Yang ragu itu tinggalkan. Karena sesuatu yang meragukan biasanya itu apa? Ada unsur yang tidak benar di situ. Paham ya? Kalau seandainya itu enggak meragukan, dan yakin, insyaallah itu kebenaran. Tapi karena ada keraguan tadi itu, maka kita berhati-hati. Kita lihat, da' yani utruk. Mana da' itu artinya utruk, tinggalkanlah. Ma yaribuk yani ma tasyukku fi, tinggalkanlah perkara-perkara yang meragukannya atau meragukanmu. Minar raib wa wasyak. Perhatikan ini, ar-raib wasyak artinya sama. Barakallahu fikum, dari asal kata apa? Ar-raib sama syak. Jadi tinggalkanlah yang meragukan dirimu. Ila ma la yaribuk, perhatikan situ. Kepada perkara-perkara yang tidak meragukanmu. Ila syai' alladzi la syakka fi, yaitu kepada perkara yang apa? Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Fa idza kana 'indaka amran, kalau seandainya kamu di sisimu ada dua perkara, perhatikan baik-baik ini, di sisimu ada dua perkara, ahaduhuma masykukun fi, salah satu di antara dua perkara itu kok diragukan. Ini kok ragu, ini bagaimana? Yang mana yang benar? Wasani laisa fihi syak, yang kedua kok enggak ada yang ragu. Apa maksudnya ya? Ada dua perkara, yang satunya meragukan, satunya tidak meragukan. Ta'khudul ladzi laisa fihi syak, ambillah yang tidak ada keraguan di situ. Barakallahu fikum. Wa hadza mislu qoulihi sallallahu alaihi wasallam fi masabaq. Ini seperti halnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita lewati, famanittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Ini sudah kita lewati kan? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara halal dan haram ada apa? Ada perkara yang samar-samar, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian apa solusinya? Famanittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, perkara yang samar, perkara yang meragukan, sungguh dia telah mensucikan agama dan kehormatannya. Barakallahu fiikum. Ingat-ingat pantunnya. Jadi ada sedikit pantun kemarin mengenai hal ini. Orang itu kalau tidak mengotori kehormatannya dengan sesuatu yang jelek, walaupun pakaiannya itu pakaian enggak baru, pakaian sederhana, akan nampak bagus yang dia pakai. Tapi kalau pakaiannya mewah, harganya mahal misalkan, tapi dia sudah mengotori kehormatannya dengan sesuatu yang keji, yang kotor, tidak akan nampak bagus. Walaupun gaya pakaiannya bagus. Apa itu ya? Apa pantunnya kemarin? Na'am ahsans. Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu fa kullu rida'in yartadihi jamilu. Artinya apa? Apabila seseorang tidak mengotori kehormatannya dengan sesuatu yang keji, yang jelek, maka setiap ridah pakaian yang dia pakai akan nampak bagus. Walaupun pakaiannya apa? Sederhana. Karena yang membuat dia baik atau buruknya itu kehormatannya itu yang dijaga. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, faqaluhu da' ma yaribuk ay utruk ma tasyukku fi. Maksudnya tinggalkanlah perkara yang meragukanmu. Ila ma la yaribuk, kepada perkara yang tidak meragukan dirimu.
ila syai'il ladzi laisa fihi syakkun, kepada sesuatu yang di dalamnya tidak ada keraguan. Li ajli an tartaha nafsuka wa tab'uda 'anil raib, agar jiwamu itu tenang dan kamu menjauhkan dari perkara yang ragu. Orang itu kalau jauh dari perkara yang ragu, tenang enggak jiwanya kira-kira? Tenang. Uangnya halal, makanannya halal, minumannya halal. Tapi kalau dia megang uang yang meragukan, ini uang riba atau bukan ini? Uang riba atau bukan ini? Banyak uangnya ini, tapi ragu dia, enggak tenang hatinya. Akan gimana ini? Bagaimana ini? Tapi kalau uang halal walaupun jualan tempe atau tahu, paham ya? Nanti 50.000 misalkan hasil jualan tempe misalkan. Dia yakin itu halal, udah tenang hatinya. Maksudnya ya. Tapi kalau uang walaupun sebesar apapun ini uang riba misalkan atau uang meragukan, biasanya orang enggak tenang. Paham ya? Jadi hati-hati barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini. Fa innaka idza akhadta bil mashkuk fi la tazalu nafsuka fi qalaqin wa fi hairatin. Perhatikan baik-baik ini. Karena sesungguhnya engkau apabila mengambil sesuatu yang meragukan, pasti jiwamu akan senantiasa berada pada kolak. Kolak itu tidak tenang, gelisah gitu loh. Gelisah wa fi hairah, dan kebimbangan. Ini bagaimana ini? Uang ini anak dapatkan di depan Masjid Darut Taqwa. Satu tumpuk uangnya. Paham ya? Dihitung ternyata hampir 1 M. Hampir saja. Nah, barakallahu fikum, tapi ragu ini uang siapa ini? Diumumkan dulu. Paham ya? Nah, dikumandangkan dulu, diumumkan, mungkin dengan tulisan atau yang semisalnya, disebarkan kurang lebihnya setahun. Karena kalau sudah melebihi kadarnya sampai jutaan, sampai miliaran misalkan, itu mau enggak mau kalau misalkan nah barakallahu fikum hafizakumullah tidak ketahuan siapa yang kehilangan, diumumkan dulu. Sampai setahun. Setelah setahun kok enggak ada yang ngaku, bagaimana? Boleh dia manfaatkan, tapi kalau ada pemilik yang datang, dia berhak untuk mengembalikan. Maksudnya ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau barang yang sedikit, cuman misalkan mungkin barakallahu fikum Rp2.000, 500, itu masuk dalam luqatah. Masuk dalam luqatah, antum boleh ambil langsung. Paham ya? Tapi kalau ternyata datang pemiliknya bagaimana? Kalau dia benar-benar pemiliknya, balikkan. Balikkan. Maksudnya ya, ini nanti masuk dalam kitab fikih babul luqatah. Ada luqatah dan laqit. Luqatah itu barang-barang temuan. Kalau laqit itu biasanya untuk anak. Anak hilang kemudian antum nemu di jalan misalkan. Itu nanti lain lagi urusannya. Maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita tutup yang terakhir biar sekalian selesai penjelasan hadis yang ke-11 ini. Wa idza akhadta bi ghairi al-mashkuk fi itma'annat nafsuka wartaha dhamiruka. Masyaallah. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik ini. Apabila engkau mengambil sesuatu yang tidak ada keraguan, niscaya jiwamu akan tenang dan akan tenang pula dhamirmu. Dhamir ini bukan kata ganti tapi hati. Paham ya? Dhamir ini lain lagi dengan ilmu nahwu itu ya. Dhamiru kayak qalbuk maksudnya. Dhamir tadi qalb, hati. Jadi akan tenang hatimu. Kalau apa? Mengambil sesuatu yang tidak meragukan. Orang itu kan kalau mengambil sesuatu yang meragukan kan bingung dia, ini bagaimana ini? Uang siapa ini? Kok sebanyak ini? Dia enggak tenang dia. Tapi kalau sesuatu yang halal dia akan tenang. Fa idza syakakta fi malin hal huwa haramun aw halal? Apabila engkau ragu pada suatu harta, perhatikan baik-baik ini. Harta ini halal atau haram? Wa hunaka malun akhar. Di sana masih ada harta yang lain, tayaqanta annahu halal. Dan engkau yakin bahwasanya harta itu benar-benar halal, khudil yaqina wa trukis syakka. Ambillah yang yakin, tinggalkanlah yang meragukan tadi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kadzalika idza istabaha 'alaika ta'amun bi annahu halalun wa ta'amun akhar laisa fihi syakkun annahu halal. Perhatikan baik-baik ini. Seperti itu pula apabila tersamarkan di hadapanmu makanan. Makanan ini halal atau haram ini? Yang satunya makanan jelas-jelas apa? Halal misalkan. Ambil yang mana? Yang jelas-jelas halal. Paham ya? Ingat-ingat ya. Sekarang banyak orang-orang yang pandai mengelabui sesuatu. Makanan-makanan terkadang dinamakan dengan nama yang tidak dengan nama aslinya. Nah, barakallahu fikum. Itu nanti antum jumpai di pinggir-pinggir jalan biasanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Rica-rica B1, rica-rica B2. Ini pengalaman biar antum enggak tertipu. B1 daging apa kemarin? Daging anjing. B2 daging babi. Rica-rica jamu. Jamu itu anjing. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, terkadang sengsu juga ada. Allahumma musta'an. Ya hati-hati barakallahu fikum. Kalau meragukan jangan ke situ. Ini kok gumpalan
Bulat-bulat warnanya hitam ini digoreng apa ini? Ternyata didah, tahu didah enggak antum? Darah ayam itu dibekukan digoreng. Kan meragukan ini, tinggalkan. Jangan malah wah nyicipin dulu. Kayaknya enak misalkan ini, jangan. Karena kalau antum mencicipi sesuatu yang meragukan, khawatir terjatuh dalam perkara yang haram. Solusi yang terbaik tinggalkan sudah. Ini meragukan ini. Ambil yang jelas-jelas yakin, gitu. Kita lihat. Ta'kulu minal halal bayyin wa tatrukul mashkuk fi. Engkau memakan dari makanan yang jelas-jelas halal dan jelas, dan engkau meninggalkan perkara yang meragukan, makanan yang meragukan. Fa idza istabahat 'alaika imra'atun hal tahrumu 'alaika bi radha'in aw la tahrum. Ini perhatikan, ini penting juga ini. Ternyata ilmu fikih itu luas sekali. Apabila tersamarkan di hadapanmu ini perempuan ini mahram untukmu atau bukan mahram? Saudara sepersusuan atau bukan? Ingat-ingat. Saudara sepersusuan dulunya sebelum dihapus syariatnya, kalau sudah 10 kali nyusu. 10 kali nyusu sampai kenyang baru dikatakan anak sepersusuan atau saudara sepersusuan. Paham ya? 10 kali nyusu sampai kenyang. Tapi ini syariat ini sudah dihapus, diganti dengan 5 kali nyusu sampai kenyang. Nyusu kenyang, nyusu kenyang sampai 5 kali. Setelah itu baru dikatakan anak sepersusuan. Paham ya? Disebut oleh para ulama, ini sekedar barakallahu fikum pembahasan globalnya biar nanti antum gagal paham. Disebut oleh para ulama bahkan kalau seandainya air susunya dimasukkan dalam barakallahu fikum kaleng atau yang semisalnya, selama dia minum sampai kenyang 5 kali dikatakan anak sepersusuan. Paham ya? Barakallahu fikum. Maksudnya itu kenyangnya itu bukan antum yang lepaskan, tapi lepas sendiri. Kenyang kemudian nyusu lagi dari ibu tersebut. Berapa kali tadi? 5 kali nyusu. Mahramnya saudari sepersusuan seperti mahramnya saudari kandung. Jangan keliru itu ya. Barakallahu fikum. Mahramnya sepersusuan seperti mahramnya apa? Saudara kandung. Mafhum? Naam. Nah, kalau ragu ini perempuan ini saudari sepersusuan atau bukan? Utrukha wa tazawwad al-mar'ata allati laysa fiha syakkun. Tinggalkan wanita yang meragukan tadi, nikahilah wanita yang tidak meragukan. Cari yang lain itu istilahnya. Wa hadhihi qa'idatun 'azimatun min qawaidid din. Ini merupakan kaidah sangat besar dari kaidah-kaidah agama yang mulia ini. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.